Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi perpajakan pertemuan 7 dan 8. Ya, berikut daftar anggota saya termasuk saya sendiri, Ilham Fahmi Azmi. Ada Ica Febria, terus ada Ida Fitriani, selanjutnya ada Misnawati, dan terakhir ada asisten pribadi saya, yakni Krisna Ika. Pembahasan pertama, Tujuan tugas penelitian perbandingan teori perpajakan 2 dengan pengaplikasian pada optik melawai dan PT Asia Plus Industri. Yang pertama, memahami perbandingan teori pada perhitungan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang dipelajari dengan realitas pengaplikasian pada tempat kerja atau tempat usaha optik melawai. Yang kedua, memahami perbandingan teori pada biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB yang dipelajari dengan realitas pengaplikasian pada tempat kerja atau tempat usaha PT Asia Plus Industri. Dan yang ketiga, pembelajaran menggunakan penelitian singkat dan sederhana untuk menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan. Oke, terima kasih untuk saudari Ida. Di sini saya akan melanjutkan materi bab 2 tentang penelitian dan lokasi penelitian. Materi penelitian pertemuan 7, perhitungan pajak, penjualan atas barang mewah, pertemuan 8, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Lokasi penelitian optik melawai berada di Jalan Kais Tubuh nomor 72, RT 1 RW 1 Selipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta 11410. Visinya yaitu sebagai pionir di bidang penjualan kacamata, dan misinya menghadirkan toko dengan konsep menawarkan kenyamanan, pelayanan berbasis teknologi modern untuk memudahkan kewajiban pemeriksaan, menjadikan karyawan yang berintegritas, kompeten dan profesional, dan yang terakhir, kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja. Next. 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Ida Febria. Saya akan melanjutkan presentasi dari Bang Krisna, yaitu C. Lokasi penelitian PT Asia Plus Industri Tbk, bidang usaha manufaktur, bahan baku plastik dan lembar polivinil klorid atau VFC. Lokasi Jalan Ki Haji Mutakin, Jalan Sentosa, nomor 94, RT 004 RW 002, Gembor, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten 15113. Visinya menjadi mitra pilihan untuk pengembangan yang mengutamakan bagi pelanggan, pemegang saham, karyawan, pemasok, dan lingkungan tempat perseroan beroperasi. Misi perseroan memberikan solusi yang unggul melalui produk dan layanan fleksibel film dan set, Livider dan rigid film dan set untuk berbagai aplikasi industri dan konsumen yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern. Sekian, terima kasih. Pembahasan pertemuan 7, perhitungan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. PPNBM merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dalam UU nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Dasar pertimbangan. Mengapa perlu ada pajak penjualan atas barang mewah? Dasar pertimbangan penerapan pajak ini mengacu pada fungsi pajak sebagai regulasi, yakni yang pertama, menjamin penerimaan negara, yang kedua, sebagai bentuk perlindungan negara terhadap produsen dalam negeri, terutama produsen skala kecil atau produsen tradisional, yang ketiga, mengontrol pola konsumsi masyarakat atau BKP mewah, yang keempat, menciptakan keseimbangan pengenaan pajak antara konsumen yang memiliki penghasilan rendah dan konsumen yang memiliki penghasilan tinggi. Dan selanjutnya, Kita lanjut pada bab karakteristik dan jenis PPNBM. Karakteristik dan jenis PPNBM itu yang pertama merupakan pungutan tambahan selain PPN. Kedua, hanya dikenakan satu kali, yakni ketika impor terjadi atau suatu penyerahan BPK atau suatu penyerahan BKP mewah oleh pabrik yang berstatus PKP. Selanjutnya itu harus diperlakukan sebagai biaya dan tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya ada kriteria barang yang dikenakan PPNBM. Jadi kriteria barang tersebut adalah barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Selanjutnya ada barang itu hanya dipakai atau dikonsumsi oleh kalangan masyarakat tertentu. Selanjutnya ada barang tersebut hanya dipakai oleh konsumsi atau kalangan masyarakat kelas atas yang berpenghasilan tinggi. Dan yang terakhir, barang itu digunakan untuk melambangkan status atau kelas sosial.
Cara menghitung PPNBM, bisnis barang mewah seperti barang elektronik, mobil, gadget, dan sebagainya sedang berkembang pesat di Indonesia. Sebagai pelaku bisnis, Anda wajib memahami cara penghitungan pajak barang mewah ini. Cara menghitung pajak penjualan atau barang mewah terutang sebagai berikut. Sini ada rumus, PPNBM terutang sama dengan DPP PPNBM X. Tarif khusus pajak penjualan atas barang mewah atas ekspor BKP tergolong mewah sama dengan 0%. Contoh kasus. Harga jual sedan diesel 1800 cc oleh KPP produsen sama dengan 260 juta. Dan di sini PPN-nya 10% kali 260 juta sama dengan 26 juta. PPNBM 40% kali 260 juta yaitu 104 juta. Total harga jual termasuk PPN dan PPNBM yaitu sekitar 390 juta. Perhatikan bahwa DPP PNBM sama dengan DPP PN. Next. Temuan 8 akan kita bahas, yakni BPHTB atau bisa kita sebut adalah biaya perolehan hak atas tanah, bumi, dan bangunan. Apa sih BPHTB? BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak bumi dan bangunan tersebut. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yakni perbuatan yang mengandung unsur dalam peristiwa berbadan hukum yang terjadi oleh pribadi atau perusahaan itu sendiri. Ya, sekian. BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, tetapi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD, mulai 1 Januari 2011 BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Pengertian dasar yang berkaitan dengan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan antara perolehan hak atas tanah dan bangunan antara lain. Yang pertama, perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau instansi. Yang kedua, ada hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan yang ketiga, surat tagihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh cara menghitung BPHTB. Untuk menghitung biasanya nilai perolehan objek pajak kena pajak NPOP-KP adalah dengan cara mengurangkan MPOP dengan NPOP-TKP. Dengan demikian, untuk menghitung besarnya BPHTB terutang adalah BPHTB terutang sama dengan tarif kali NPOP-KP. Contohnya, pada tanggal 1 Februari 2016, Bapak Sumarno membeli sebidang tanah yang terletak di kota Tangerang Selatan dengan nilai perolehan objek pajak NPOP sebesar 50 juta apabila NPOP-TKP ditetapkan untuk kota Tangerang Selatan sebesar 60 juta. Tentukanlah BPHTB yang menjadi kewajiban Bapak Sumarno. Menjadi kewajiban Bapak Sumarno yaitu BPHTB sama dengan 5% dikali 50 juta dikurang 60 juta sama dengan nihil. Atau dengan kata lain Bapak Sumarno tidak terutang. Sekian, terima kasih. Dibahas yaitu perhitungan pajak penjualan dan barang mewah atau bisa kita sebut PPNBM. Selanjutnya ada yaitu menurut teori. Menurut teori ini termasuk dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya, menurut data penelitian pada optik Melawai yang kita teliti, di situ terdapat penerapannya itu sudah melakukan sesuai dengan teori yakni dengan tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan serendah-rendahnya adalah 10%. Selanjutnya yaitu ada perbandingan. Ada perbandingan ini terbagi dua, ada persamaan dan ada perbedaan. Jadi persamaan itu yang kita teliti dari optik Melawai itu terbagi beberapa kelas di mana terdapat kacamata yang diperuntukkan oleh kalangan khusus dan melambangkan status sosial. Ada juga perhitungan PPN sudah tersistem pada software yang digunakan. Yaitu perbedaannya itu kita teliti nihil, tidak ada perbedaan. Lanjut, dia belum gue ini juga. Lanjut, ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya dari optik Melawai yaitu selalu update atas perkembangan peraturan PPN. Kedua, telah melaksanakan peraturan sesuai yang ada dalam undang-undang. Kelemahannya yang kita teliti adalah nihil.
Di sini analisis penelitian perbandingan kelompok 4, pajakan 2. Pertemuan 8, materi yang dibahas yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Menurut teori, dasar hukum pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Menurut data penelitian pada PT Asia Plus Industri (TPK), antara teori dan penerapan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Perbandingan, persamaan dan perbedaan. Persamaannya di sini, penerapan sudah sesuai dengan teori, perbedaannya tidak ada. Kelebihan dan kelemahan, yaitu kelebihannya telah melaksanakan peraturan atas kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kekurangannya tidak ada. Terima kasih. Presentasi kelompok 4 mengenai materi pembahasan pertemuan 7 dan 8 ini yaitu pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang setiap golongannya sudah diatur oleh pemerintah guna menekan banyaknya kegiatan impor barang mewah dan menekan kebiasaan berbelanja di luar negeri lebih rendah dan agar konsumen lebih menghargai produk lokal dan setiap golongan sudah ada perhitungannya masing-masing sehingga dengan adanya artikel atau pembahasan ini diharapkan masyarakat dapat memahami, mengetahui barang-barang jenis golongan apa saja dan berapa jumlah persenan pajak yang harus mereka bayar. Saya Ida Fitriani, mewakili kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.